Tadi di situ nemu ular, Pak. Di belakang sana. Oh, di belakang. Ular apa, Pak? Tahu itu kayak gini. Ada buat bagiannya tadi kan? Airnya di bagian sini. Nah, Oh iya itu. dia kayak begini khawatir takut ada air yang masuk. Omah Meti, seorang wanita tua yang hidup dalam keheningan. Di balik kerutan wajahnya, tersimpan cerita panjang tentang ketabahan dan kesederhanaan. Rumah tua itu menjadi saksi hidupnya. Dinding-dindingnya seolah menyimpan setiap tawa dan tangis yang pernah menghiasi hidupnya. Kini, hanya langkah-langkah kecil nenek Meti yang terdengar di lorong-lorong sunyi itu. Namun, Omah Meti tidak pernah merasa sendiri. Baginya, hidup adalah tentang merasakan keberadaan Tuhan dalam setiap nafas. Dalam setiap detik yang ia jalani, keheningan bukanlah kesedihan, melainkan tempat ia menemukan kedamaian. Ia adalah contoh nyata bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menerima segala yang diberikan kepada kita. Dalam kesendiriannya, Omah Meti menemukan kekuatan untuk terus bersyukur. Omah Meti juga mengajarkan kita bahwa kehidupan yang penuh makna tidak selalu tentang siapa yang ada di sekitar kita, tetapi bagaimana kita menjaga cinta di dalam hati kita tetap menyala. Omah Meti, sosok sederhana namun penuh kebijaksanaan yang mengajarkan arti hidup dari kesunyian. Oke, teman-teman, jadi ini sekarang jam Bentar sore aja ya. 14.52. Kuluk. Iya. Ini pengen hujan, udah mulai gerimis-gerimis. Jadi Oh, tahu gue ya. pengen lihat kondisi rumah Oma ketika ada hujan. Karena semalam udah bikin konten juga ngeliatin kondisi rumah Oma di malam hari. Nah, ini kemungkinan bisa dapet view-nya saat hujan. Pengen lihat juga mana aja yang bener-bener dialiri sama air karena genteng yang bocor. Dan tadi juga ada ular di sana. Ternyata itu bahaya banget, makanya kita harus bersih-bersih. Mungkin memang tidak secepat dengan seperti yang di rumah Tiko ya. Waktu gua di rumah Tiko itu antusias, lalu juga langkah dari banyak warga dan pemerintah setempat tuh cepat banget. Mungkin ini nggak secepat itu, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Karena waktu pas di rumah Tiko itu benar-benar supportnya banyak banget, ada PPSU, bahkan ada Damkar. Ada apa lagi waktu itu? Kece, yang di Tiko tuh ada Damkar, ada PPSU, Ada damkar, PSU, ada dinsos, Dinsos, terus apa lagi ya? Iya, Perhutani Perhutani datang juga ya. Intinya banyak lah banyak. yang terlibat. Mungkin ya beda pemerintahan, beda sistem ya. Jadi ya kita juga harus hargai juga. Cuman mudah-mudahan gue berharap
kita semua bisa gotong royong lah dari berbagai stakeholder yang bisa terlibat untuk membuat Omah tuh jauh lebih nyaman lagi. Nah, Bapak dengan Bapak siapa namanya, Pak? Pak siapa? Pak Taufik. Nah, Pak Taufik ini dari jam berapa Pak bersih-bersih, Pak? Dari jam 2. Dari jam 2 tadi. Nah, ini lagi fokus babatin tumbuh-tumbuhan itu, Pak ya. Iya, Tadi di situ nemu ular, Pak. di belakang sana. Oh, di belakang. Ular apa, Pak? Tahu terus kayak gini sih. Ya, tunjuk tapi semen udah nggak ada sih, saya cari udah nggak ada. Ularnya warna hitam. Iya. Kalau itu Wah, berarti kobra. tuh, kobra. Ular kobra. Wah, bahaya juga ya. Mana tadi saya ke belakang lagi kemarin. Hati-hati besok kalau ini. Nah, takut keluar lagi. Iya, iya, siap. Sampai sendal saya kehilangan satu ini. Udah hilang. Lo larinya. Kenapa kok bisa hilang Pak tadi Pak? Apanya? Habis lari tadi. Iyalah kencengan ular sama saya. Oh, tadi Bapak sempat lari. Terus kaget saya. Bukannya lari. Kesulit gitu. Biasanya kalau ada satu ada temennya. Biasanya, apalagi kalau kecil ada induk. Iya. Apa itu? Oke deh, kita coba masuk ke dalam lagi. Iya. Nah, ini Pak Yanto nih, yang konsisten membantu dari Ibu Omah dari sebelum kita datang. Tuh, udah jadi pavilionnya 50%. Bahkan sekarang setelah viral pun masih mau menyempatkan waktu untuk babat-babat. Luar biasa nih. Harus dicontoh sama tetangga-tetangga di luar sana. Jadi bertetanggalah dengan baik ya Pak ya. Karena kalau ada terjadi sesuatu pasti tetangga duluan yang bantu, yang terdekat duluan. Ini bahaya juga nih Pak, kayaknya udah mau jatuh nih Pak ya. Iya, kemarin udah gitu. Oh, kemarin udah jatuh. Tadi banyak tuh Pak teman-temannya Omah datang. Iya, pas kita kan memang janjian mau bersih-bersih. Ya kan, Iya. kita tahu-tahu di rumah ngebel-ngebel di kali 4 kali apa sih itu? Masih ayo lah. Ini tanda-tanda ini siapa ini? Oh, ternyata angkatan 59, angkatannya si Oma Berarti saya bisa ngebayangin dari UI. dari UI, bisa ngebayangin lah Omah dulunya kehidupannya seperti apa ya. Iya. Bisa dilihat dari pergaulannya. kan. Luar biasa. Kalau ini mah high class lah. Bilang itu. Iya, iya. Namanya juga anak UI kan. Anak UI bener. Tapi masih kompak juga mereka ya Mbak, sampai sebetulnya sekarang. sebelum saya inisiatif sama saudaranya sepupunya Tanda itu inisiatif renovasi ini, anak itu alumni itu sudah berniat renovasi, cuman mental mulu kan, memang Iya. katanya kan somanya kan susah, Iya. mental nggak mau guys. Alhamdulillah akhirnya. Lama-lama kendor, semangatnya udah kadung membara. Dan sekarang semangatnya membara kembali nih kayaknya. Nah, pas kebetulan tahun kemarin kan belum ada, nah tahun ini kemarin ambrol, saya inisiatif telepon ke sepupunya, gimana? Ya udah ayo kita kerjakan. Nah, itu. Nah, oke lah. Ya, yang seperti cerita kemarin-kemarin. Siap. Oke, Pak Yanto, siap dilanjut. Ini rencana mau dibabat juga nih ya? Wah, betul. Semua. Tadi kata si Abang Taufik tadi ada ular ya di belakang. Iya, dapat tuh ular di sana. Dapat ular ya? Dimasukin botol. Nggak tahu dia. Oke, siap. Mari Pak Yanto. Yuk. Ini kalau hujan gini biasanya orang pada teriak nih. Kulu. Hujan Oma biasanya kan kayak begitu kalau hujan. Iya. Gimana Oma? Oh, pakai dasar baru udah lihat. Iya dong, Oma udah pakai dasar baru. Iya, Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Oma seneng gak Oma setiap hari ada tamu? Ya senang. Jadi ada temen ya Oma ya? Iya. Biarpun orang muda. Iya ketemu omanya. Ya kan, ya toh? Oma, tadi si Pak Taufik di belakang lagi bersih-bersih ketemu ular. Oh ya. Warna hitam. Oh ya. Berarti ular kobra. Jadi makanya emang harus dibersihin. Ya hujan. Bahaya soalnya Oma kalau ular Oma. Iya, dulu juga sering kadang-kadang. Sering ada ular kan? Nah itu makanya kita bersihin. Masa ada ya? Ada, nanti ini lagi mau ditangkap lagi biar Oma lihat. Takutnya Oma nggak percaya sama saya. Hujan nih, gimana kalau hujan? Kalau hujan? Kalau. Itu apa namanya? Pak siapa tadi yang berteman itu? Pak Taufik Pak Taufik sampai sendalnya sampai sendalnya hilang. satu.
Dan alhamdulillah akhirnya setelah video-video kita tayang banyak bantuan yang masuk untuk Oma. Nah, ini ada sembako-sembako, ada mentega, ada pop mie tuh, ada kecap, ada minyak. Wah, ada beras juga, ada roti regal, susu Anlin, terus ada apa lagi nih? Gula. Pegangin kamera tolong. Ya Allah, alhamdulillah. Belum lagi dibawa-bawa nih. Ada air mineral tuh. Alhamdulillah. Oh, mau nyanyi sama Oma. Makin banyak lagi bantuan, masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah. Ini adalah makanan-makanan yang Oma makan. Nanti keluar Ini masih dimakan, Oma. Makanan masih dimakan. Oma, 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 ini masih dimakan. Ini udah ya itu tuh Oma sama si itu keluar kalau ada buku reuni. ayo Oma. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, ini adalah contoh yang gua khawatirkan adalah kabel yang terkena dari bocoran air hujan tuh. Ini masih mending di luar. Nanti kita cari di dalam. Banyak banget bocoran-bocoran air yang masuk melalui genteng-genteng yang sudah bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik deh pakai daster gini deh. Habis mandi ganti daster. Ini pembagian dibagiin. Bagian. Nah, kita bisa lihat. Ada buat baju gantinya lagi kan? Airnya di bagian sini. Nah, Oh iya itu ini kayak begini khawatir takut ada air yang masuk. Netes tuh air bagian sana. Oma bagi-bagi terus tiap hari ganti dong. Karena kan bajunya banyak. Nah, ini ada netes. Tuh. Ini ada netes air, berarti bocornya dari sini nih, teman-teman. Tuh. Nah, ini dia nih tetesannya. Tuh. Sumber airnya. Nah, itu sumber airnya tuh, teman-teman. Ah, itu dia tuh, bolong sumber airnya. Nah, ini nih. Ah, itu bolong, guys. Jadi sumber airnya itu dari sana. Lalu di sini ada lagi. Banyak dan ini yang kita khawatirkan, teman-teman. Air ini akan menggenang, semakin deras air hujan yang masuk, semakin banyak genangan, dan inilah yang beresiko nih. Kabel yang terkena aliran listrik, contoh seperti kaki gue nih tuh. Ya kan? Ini gue pakai sendal yang lumayan tebel. Tapi kebayang nggak kalau Oma setiap hari hujan-hujan, aktivitasnya dari sana, terus masuk ke kamar sini. Oma, panggil deh Kak Ica, lihat kamarnya. Oma, kamarnya bocor nggak Oma? Kita lihat yuk. Coba panggil Kak Ica. Nah, ini lah kabel-kabel, dan ini juga ada kabel yang sudah putus tuh. Memang sangat bahaya teman-teman kalau untuk listrik itu kita nggak bisa dibikin sepele. Tuh, ada bocor juga. Bocor kan? Kabelnya yang serem. Iya kabelnya nih. Tuh, keras banget airnya tuh. Tuh, keras banget airnya tuh. Kamar Oma bocor nggak Oma? Ayo coba Oma lihat yuk. Nggak bocor. Lihat doang. Soalnya di sini udah bocor nih Oma nih tuh. Iya ini mah udah bocor nih. Udah bocor tuh banyak. Bocor kayaknya. Emang Ini bocor juga tuh. karena ini nih yang bahaya, listriknya semua ada di bawah. Oma, saya ada pertanyaan buat Oma. Have you ever felt lonely? No, there is God. What? There is God. You believe in God? Iya lah. Where God? Everywhere. Everywhere. In here? Uh-huh. Oke. Berarti Oma percaya sama Tuhan Oma ya? Iya lah. Kenapa orang harus percaya sama Tuhan Oma? Waduh. Susah. Memang agamanya bilang Enggak, ini bukan soal agama tapi kepercayaan masing-masing.
Kenapa semua orang harus percaya adanya Tuhan? Atau kenapa Oma percaya ada Tuhan? Tahu ya. Susah. Because karena Tuhan selalu memberikan sesuatu hal yang dibutuhkan sama umatnya. Pertolongan nggak ada kata terlambat. Kapanpun Tuhan pasti akan bantu. Itu apa dibaca? Ini kenang-kenangan. Jadi tahu nggak kenapa saya bisa ketemu Oma? Semua sudah diatur sama Tuhan. Oh iya. Yang Di dunia ini apa? tidak ada yang kebetulan, Oma. Kita ketemu bukan karena kebetulan, pasti semua sudah jalan Tuhan. Sudah jalan Allah, sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Oke? Oke. Tuhan satu. Mm-mm. Cuman kita mempercayainya dengan beda-beda. Iya, Cara tambahnya juga beda. Berbeda-beda. Tuhannya satu. Iya. Ada lagu Oma buat Oma. Apa? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku? Itu nyanyi. Coba. Bukan gereja, itu lagunya siapa? Ini Marcel. Marcel. Oh, tak Itu lagu tentang dua orang yang berbeda agama saling mencintai. Oma pernah merasakan seperti itu? Belum pernah. Pernah? Gimana rasanya Oma? Tapi Oma berarti pernah merasakan itu ya? Jatuh cinta kepada umat yang berbeda Tuhan ya? Gitu ya Oma ya? Iya. Nah ini ada Pak Lurah. Iya Bu, nah ini Pak Supriyanto. Dewi Oma, Dewi. Ingatnya Dewi. Nah, alhamdulillah ini Pak Lurahnya sudah langsung datang ke lokasi dari rumah Oma Metia. Gimana Pak Lurah lihat kondisi salah satu warganya? Untuk rumah itu memang sangat memprihatinkan kondisi itu perlu kita bantu. Tapi untuk membantuan kita mungkin harus rapatin lagi ya, karena keluarganya juga perlu harus kita ajak bicara. Oke. Berarti kan keluarganya ini tinggal satu di sepupunya. Ya. Tapi Pak Lurah sejauh ini sudah pernah tahu belum kondisi Oma Metia? Untuk itu mereka pernah ada yang lapor, Pak. Kemudian karena kondisi kejiwaannya Ya, Bil, ada kucingnya ya, Mak? terkenal kan galak ya rumahnya. Oh, Jadi gitu. nggak ada yang berani masuk. Oh gitu. Iya. Tapi berarti sebelumnya sudah mengetahui ya Pak ya? Iya. Kira-kira tahun berapa itu Pak mengetahui Pak? Tahun kemarin ya. Tahun kemarin berarti sudah setahunan lah ya. Oke, nah ini kira-kira nanti tindakan selanjutnya berarti harus koordinasi dulu Pak ya berarti ya? Iya, itu dia. Karena ini kan namanya milik pribadi, iya. kita hargai privasi orang. Siap, betul. Jadi kita biarpun tujuan kita baik, tapi belum tentu Betul. si pemilik mau. Berkenan juga ya. Betul, oke siap. Cuman kayaknya ini kalau dirapihin sih harus dirapihin dulu Pak ya kayaknya ya. Jadi kita mediasi, koordinasi dengan tetangga, RT, RW juga keluarga. Oke, Dan siap. dapat berjalan dengan baik. Oke siap, terima kasih Pak Lurah. Oke dilanjut Pak Lurah. Ya teman-teman sekarang jam 16.19 kondisi sekarang masih gerimis lebat. Setelah tadi hujan itu deras banget teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini untuk kondisi atapnya tuh. Seperti yang kalian bisa lihat tadi di dalam tuh kondisinya benar-benar parah banget ketika dilanda hujan. Ini mulai lebat lagi. Bahkan sampai depannya tuh genangannya lumayan dalam. Ini dalam banget genangannya. Nih ya, gue masukin kaki gue.
Genangan itu sampai segini. Itu dalam banget. Bahkan yang sampai sini tuh lebih dalam lagi. Sampai nutup mata kaki. Nah, sampai nutup mata kaki. Ini bener-bener deras banget hujannya. Wow. Oke, ini gue pengen neduh di pavilionnya. Karena di dalam sana tuh banyak banget orang. Jadi pengap juga teman-teman. Setiap langkah yang kita ambil, setiap jejak yang kita tinggalkan, semua adalah bagian dari rencana besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kebijaksanaannya, telah mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada pertemuan yang terjadi secara kebetulan, tidak ada kejadian yang luput dari pandangannya. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa aku dipertemukan dengan orang ini? Mengapa aku diberi ujian seperti ini? Jawabnya sederhana, meski seringkali sulit kita pahami. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu untuk sebuah alasan. Entah untuk memberi pelajaran, menerima bantuan, atau sekedar saling menguatkan. Ada saat kita membutuhkan bantuan, dan tiba-tiba seseorang hadir untuk kita. Bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian. Ia mengirimkan pertolongan melalui tangan-tangan yang tulus, melalui hati yang peduli, dan melalui senyuman yang penuh kehangatan. Namun, ada pula saat di mata kita dibiarkan menunggu. Dalam penantian itu, Tuhan mengajarkan kita arti kesabaran. Ia ingin kita belajar bahwa tidak semua hal datang dengan cepat dan tidak semua doa dijawab sesuai keinginan kita. Terkadang kita harus menunggu karena ada hal yang lebih baik yang sedang dipersiapkannya. Dan ketika ujian datang, Tuhan ingin kita tabah. Ia tahu bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah cara untuk menguatkan kita, mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang bertahan. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap doa yang terkabul atau tertunda, semuanya memiliki tujuan. Tuhan tidak pernah salah dalam merencanakan. Kita hanya perlu percaya bahwa di balik setiap harapan ada tangannya yang bekerja. Di balik setiap kesedihan ada pelajaran yang sangat berharga. Jadi, ketika langkah terasa berat, ingatlah Allah telah merencanakan semua dan dalam rencananya tidak ada yang sia-sia.